welcome back to GCN Youth Online Service. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita baca Mazmur 91 dulu yuk. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah, enjoy the worship. Shalom milenial. Ketemu lagi di GC Youth Online Service. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh Tuhan beribadah di tempat kami masing-masing ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau hadir Tuhan di tempat kami masing-masing, dan biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hati Tuhan, itu boleh menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap beribadah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Kita mau sama-sama puji dia. Shaken, we will not be moved. Jesus, you are here.
sikap yang tenang. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu itu rinduku.
children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. Amen. Amen. Shalom, kita bertemu kembali anak-anak muda GBI Lewi. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati terlebih dahulu. Minta tuntunan daripada Roh Kudus untuk menyertai kita. Mari kita satukan hati. Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan yang tetap Engkau nyatakan dari setiap anak-anak-Mu. Sampai dengan hari ini kami semua masih tetap berdiri dan mengecap kebaikan-Mu, mengecap karunia kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Mari Tuhan saat ini urapi setiap daripada kami, terkhususnya adalah anak-anak muda-Mu Tuhan. Mari berikan pengurapan Tuhan yang baru Tuhan, sehingga kami bisa mengerti setiap panggilan-Mu, setiap rancangan-rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Terkhususnya hari ini Tuhan kami mau belajar. Berikan roh hikmat dan roh wahyu, supaya kami bisa mengerti dan mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi kita bertemu teman-teman muda, dan pada kesempatan kali ini izinkan Kak Adit men-sharekan sesuatu mengenai kuasa Yesus. Hari ini kita akan berbicara mengenai victory over the power. Kita akan belajar, namun sebelumnya Kak Adit akan dasari dulu dengan firman Tuhan yang terambil dari Kolose 2 ayat 15. Ia atau Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Teman-teman, sebelum Kak Adit menggali terlebih dulu mengenai Kolose 2 ayat 15, kita mau belajar dua hal mengenai predikat yang ada di dalam diri Yesus. Pertama, Yesus adalah anak Allah, dan yang kedua, Yesus adalah Tuhan. Dua hal ini memiliki perbedaan. Yang pertama adalah Yesus adalah anak Allah. Apakah artinya itu? Predikat Yesus sebagai anak Allah itu adalah predikat yang otomatis langsung diberikan pada saat Yesus lahir ke dunia di dalam tubuh jasmaninya, di dalam tubuh manusia. Kita tahu bahwa Yesus adalah 100% manusia. Pada saat dia lahir ke dunia ini sebagai manusia, otomatis predikat Yesus sebagai anak Allah itu melekat di dalam dia. Sama seperti di dalam kehidupan kita di dunia ini. Seorang anak tentunya akan mendapatkan favor. Yesus sebagai anak Allah tentunya dia akan mendapatkan favor, mendapatkan perkenanan, mendapatkan perlindungan, proteksi yang sempurna daripada Allah Bapa. Tidak hanya dari orang tua jasmaninya yaitu Yusuf dan Maria. Tetapi pada saat Yesus lahir ke dunia sebagai anak manusia, otomatis perkenanan Allah Bapa itu melekat di dalam diri dia sebelum dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan bebankan kepada dia di muka bumi ini. Tetapi predikat Yesus sebagai Tuhan memiliki arti kata yang berbeda. Yesus sebagai Tuhan, predikat itu diberikan kepada dia setelah dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan oleh Bapa di surga di muka bumi ini. Jadi memiliki dua pengertian yang berbeda. Yesus sebagai anak Allah dan Yesus sebagai Tuhan. Yesus sebagai Tuhan,
predikat yang diberikan kepada dia itu diberikan kepada Allah Bapa setelah dia melakukan 3 hal yang utama. Apakah itu? Pertama, Yesus mati di kayu salib. Dan yang kedua, Yesus bangkit yang merupakan titik balik daripada kuasa yang terbesar yang diberikan Allah kepada anaknya. Dan yang ketiga, teman-teman, 3 hal tersebut. Pertama, Yesus bangkit dari kematian. Lalu kedua, setelah dia bangkit, dia menunjukkan eksistensinya, keberadaannya kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 3 mengatakan demikian. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Setelah itu ada satu hal yang sebentar lagi kita akan rayakan, yaitu Yesus naik ke surga. Tinggal beberapa saat lagi, beberapa pekan lagi, kita akan merayakan kenaikan Yesus ke surga. Apakah artinya itu? Apakah itu hanya akan kita rayakan hari demi hari, bulan demi bulan, hanya kita akan ingat sebagai suatu kenaikan biasa dari seorang Tuhan kembali kepada Bapaknya? Tidak. Kenaikan daripada Tuhan Yesus itu memiliki makna, bukti bahwa dia adalah pemilik kuasa daripada tempat yang amat tinggi. Pertama, dia bangkit dari kematian. Sesaat Yesus ada di bawah kuasa yang ada di dunia ini karena kematiannya. Tetapi pada hari yang ketiga, dia menunjukkan dia adalah kebangkitan dan hidup. Dan ini bukti bahwa dia pemilik kuasa daripada tempat yang maha tinggi. Sesaat dia direndahkan, tetapi sesaat 3 hari kemudian setelah kematiannya, dia membuktikan kepada seluruh kuasa yang ada di dunia ini bahwa kebangkitan hidup ada di dalam diri dia. Dan bukan hanya itu saja. Setelah dia bangkit, dia pun menunjukkan eksistensinya, keberadaannya, bahwa dia hidup kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya. Kepada murid-muridnya setiap saat mereka berkumpul, Yesus menampakkan dirinya. Bahkan kepada murid-muridnya yang berjalan ke Emmaus, dia mengajar dan dia tetap mengajar kepada mereka. Dan bukan hanya itu saja, kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes yang kembali sebagai profilnya sebagai nelayan, dia pun menunjukkan dirinya bahwa dia hidup. Itu adalah bukti bahwa dia memiliki kuasa. Teman-teman, ada 3 hal. Yesus mati. Yesus bangkit. Dan yang terakhir, Yesus terangkat ke surga. Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 17 mengatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Matius 28 ayat 18. Kembali Yesus menegaskan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke sorga. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini adalah eksistensi, penyataan daripada Yesus bahwa aku adalah pemilik kuasa daripada segala sesuatunya. Kemudian dia katakan, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan bukan hanya itu saja, kuasa kebangkitan Yesus
Yesus sebagai Tuhan, sebagai pemilik kuasa yang luar biasa, melebihi daripada segala sesuatu kuasa yang ada di bumi, yang ada di sorga, yang ada di bawah bumi. Dia sebagai pemilik. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan daripada pemilik daripada kuasa tersebut. Apa yang kita nikmati dengan kita percaya dan kita percaya Yesus sebagai Tuhan? Apa yang akan kita nikmati? Pertama, pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 13 sampai dengan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Hal yang kedua, pemulihan dan pembebasan dari sakit penyakit. Itu adalah berkat yang diterima kalau kita percaya akan kuasa Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan hal yang ketiga yang kita terima pada saat kita percaya Dia sebagai pemilik kuasa, Dia sebagai Tuhan, adalah berkat yang akan kita terima. Efesus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Oh, luar biasa. Pengertian itu sungguh dalam. Dan tidak hanya di situ saja. Kalau kita kenal dua tokoh Alkitab, Henok dan Elia, yang terangkat ke sorga. Tetapi setelah mereka terangkat ke sorga, mereka finish dan dalam mereka melakukan pelayanannya. Tidak seperti Yesus. Pada saat Dia terangkat ke sorga, Dia masih tetap sebagai pemilik kuasa. Dan mereka menerima kuasa itu. Yesus tetap melakukan pelayanan setelah Dia terangkat ke sorga. Melalui siapa? Melalui saudara dan saya. Dengan karunia Roh Kudus. Pada saat saudara percaya. Pada saat saudara percaya bahwa Yesus adalah sebagai pemilik daripada kuasa yang ada di atas, ada di bawah, ada di sorga, ada di bumi. Saat itu juga saudara akan menerima kuasa Roh Kudus. Dan generasi milenial, generasi di hari-hari terakhir ini, ingat bahwa di dalam engkau ada kuasa. Engkau memiliki kuasa. Engkau memiliki kuasa untuk menjangkau. Kita ingat ada dua deklarasi di dalam Pentakosta ketiga. Yang pertama adalah Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi muda, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Oh, tangkap message itu. Di saat engkau menerima Roh Kudus, ada kuasa yang luar biasa ada di dalam diri engkau, di mana engkau bisa menjangkau jiwa-jiwa. Dan yang kedua, pernyataan di dalam Pentakosta ketiga, bahwa kuasa itu memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Teman-teman muda, ingat, terima bahwa kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus itu ada di dalam diri kita. Pada saat kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pemilik kuasa. Dia pemilik kuasa yang ada di atas, yang ada di bawah, yang ada di sorga, dan yang ada di bumi. Dan saat ini kita yang percaya akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, kita memiliki kuasa melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing. Mari kita responi panggilan ini, bahwa Dia adalah pemilik kuasa dan Dia tidak berhenti bekerja sampai dengan hari ini. Mari kita responi panggilan itu. Mari kita satukan hati. Tuhan, sungguh luar biasa bahwa Engkau tidak pernah berhenti bekerja sedetik pun. Engkau terangkat ke sorga. Engkau kembali dari mana Engkau berasal. Tapi biar amanat yang Engkau berikan kepada kami, terutama generasi milenial ini, akan kami responi. Bahwa di dalam diri kami sudah ada kuasa, sudah ada kemampuan, sudah ada kekuatan yang melebihi daripada segala kuasa yang ada di muka bumi ini untuk menjangkau jiwa-jiwa. Mari Bapa, Engkau jadikan setiap daripada kami generasi milenialmu, terutama di GBI Lewi ini Tuhan, menjadi generasi yang menuai jiwa. Kami percaya
bahwa Engkau adalah pemilik kuasa itu. Kami telah diubahkan, kami telah diperbaharui, kami telah diampuni, kami sungguh menerima berkat yang penuh Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak hanya sekedar berkat, tidak hanya sekedar kesembuhan daripada sakit penyakit, tetapi kami memiliki kuasa untuk menjangkau jiwa-jiwa di hari-hari terakhir ini. Terima kasih Bapa, apapun keberadaan kami mau berdoa Tuhan untuk setiap generasi milenial-Mu di dalam setiap keberadaannya. Apakah mereka yang sekolah, apakah mereka kuliah atau mereka yang bekerja. Semuanya pada saat mereka percaya, mereka memiliki kuasa ada di dalam kita semua. Terima kasih Tuhan, mau menjadikan kami anak-anak Allah. Bukan hanya Yesus sebagai anak Allah, tetapi kami pun dijadikan anak-anak Allah dan memiliki kuasa yang sama dengan Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Sampai bertemu kembali. Gimana ibadah kita hari ini? Aku percaya teman-teman diberkati oleh firman Tuhan. Bagi teman-teman yang mau mengumpulkan persembahan, boleh scan barcode berikut ini. Sampai bertemu di GC Youth Online Service berikutnya. God bless you!